Bayangkan berada di puncak dunia, di mana setiap kata Anda adalah hukum dan setiap langkah Anda diikuti oleh ribuan mata yang memuja dengan penuh rasa hormat. Namun, dalam satu malam yang dingin dan kelam, semua kemegahan itu runtuh seketika, meninggalkan Anda sendirian di dalam sebuah gedung pencakar langit yang kini terasa seperti makam kaca yang sunyi dan tak berjiwa. Adrian Mahendra memulai harinya seperti biasa, dengan setelan jas seharga mobil mewah dan aroma kopi Arabica terbaik yang memenuhi ruang kerjanya di lantai 57 Astrea Tower. Gedung itu adalah monumen keberhasilannya, sebuah struktur baja dan kaca yang mendominasi Cakrawala Jakarta, simbol dari kekuasaan mutlak yang ia bangun selama 15 tahun terakhir. Adrian adalah definisi dari kesuksesan modern, cerdas, ambisius, dan tak kenal ampun dalam negosiasi bisnis. Baginya, emosi adalah kelemahan, dan loyalitas hanyalah komoditas yang bisa dibeli dengan angka-angka di atas kertas kontrak. Di bawah kepemimpinannya, Astrea Group tumbuh dari sebuah perusahaan rintisan kecil menjadi konglomerat teknologi yang menguasai rantai pasok global. Setiap pagi, ratusan karyawan akan berdiri tegak saat ia melangkah melewati lobi, memberikan salam yang seragam dengan nada penuh ketakutan sekaligus kekaguman. Adrian menikmati setiap detik dari pengabdian itu, merasa bahwa ia telah mencapai status dewa di dunia korporat yang fana ini. Ia memiliki segalanya, apartemen Gria Tawang dengan pemandangan kota 360 derajat, koleksi mobil sport yang jarang disentuh aspal, dan lingkaran pertemanan yang terdiri dari para elit politik serta pengusaha papan atas. Namun, di balik semua kilau itu, Adrian tidak menyadari bahwa fondasi kerajaannya sedang digerogoti oleh rayap-rayap pengkhianatan yang ia pelihara sendiri. Retakan pertama muncul pada sebuah hari Selasa yang mendung, ketika laporan keuangan kuartal ketiga menunjukkan anomali yang signifikan. Dana sebesar ratusan miliar rupiah menghilang dalam labirin transaksi luar negeri yang rumit. Adrian, dengan keangkuhannya, menganggap itu hanyalah kesalahan administratif kecil yang bisa diselesaikan oleh tim legalnya. Namun ia salah besar. Sore itu, Bramantio, tangan kanannya yang sudah menemaninya sejak awal karir, tidak menjawab teleponnya. Begitu pula dengan Elena, istrinya yang juga menjabat sebagai direktur pemasaran, yang mendadak tidak bisa dihubungi dan telah mengosongkan brankas pribadi mereka di rumah. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Dalam hitungan jam, berita utama di seluruh media nasional menampilkan wajah Adrian dengan tajuk utama mengenai penggelapan pajak berskala besar dan manipulasi pasar saham. Tuduhan itu dirancang dengan sangat rapi, menggunakan tanda tangan digital Adrian yang dipalsukan dengan sempurna. Para investor panik. Harga saham Astrea terjun bebas ke titik terendah dalam sejarah, dan Dewan Komisaris segera mengadakan rapat darurat tanpa mengundang Adrian. Ia mendapati dirinya terkunci dari sistem perusahaannya sendiri, akses emailnya dicabut, dan kartu akses masuk ke ruang server ditolak oleh mesin pembaca yang biasanya tunduk padanya. Suasana di kantor berubah drastis dalam waktu singkat. Orang-orang yang biasanya berebut untuk membukakan pintu baginya, kini memalingkan muka saat berpapasan di lorong. Para asisten yang biasanya sigap mencatat setiap gumamannya, kini sibuk mengemasi barang-barang mereka sendiri ke dalam kotak kardus, bersiap untuk melarikan diri dari kapal yang sedang tenggelam. Adrian berdiri di tengah lobi, menyaksikan kerumunan orang yang dulunya ia anggap sebagai keluarga besar Astrea berbondong-bondong keluar dari gedung. Tidak ada satupun dari mereka yang berhenti untuk bertanya bagaimana keadaannya atau menawarkan bantuan. Mereka pergi dengan terburu-buru, seolah-olah kemalangan Adrian adalah penyakit menular yang harus dihindari. Bahkan satpam yang selama 10 tahun selalu menyapanya dengan hormat, kini hanya menatapnya dengan tatapan dingin penuh penghakiman, sebelum akhirnya meletakkan seragamnya di meja resepsionis dan pergi begitu saja. Adrian mencoba menelepon teman-teman lamanya, para penguasa yang sering ia jamu dengan pesta-pesta mewah.
Namun semua panggilannya dialihkan ke kotak suara atau dijawab oleh sekretaris yang mengatakan bahwa bos mereka sedang tidak berada di tempat. Ia benar-benar sendirian, terisolasi di puncak menara yang ia bangun dengan keringat dan kelicikan. Malam pun jatuh, menyelimuti kota dengan kegelapan yang diselingi lampu-lampu neon yang berkedip. Gedung Astrea Tower kini gelap gulita karena aliran listrik sebagian besar telah diputus untuk menghemat biaya operasional yang membengkak akibat pembekuan aset. Adrian duduk di kursi kulitnya yang empuk di ruang kerja yang kini terasa sangat luas dan hampa. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalanan yang menembus jendela kaca besar. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati atas karirnya. Ia merenungkan setiap keputusan yang ia ambil, setiap orang yang ia injak untuk sampai ke posisi ini, dan menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang hanya dibangun di atas tumpukan uang. Air mata yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia tetaskan, kini mulai membasahi pipinya. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri, seorang raja tanpa rakyat, seorang pemimpin tanpa pengikut. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti, bergema di koridor yang kosong. Adrian tersentak, mengira itu mungkin petugas kepolisian yang datang untuk menjemputnya, atau mungkin perampok yang memanfaatkan situasi kacau ini. Pintu ruang kerjanya yang berat terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit kayu yang memecah kesunyian. Seorang pria tua dengan seragam petugas kebersihan yang sudah lusuh masuk sambil membawa ember dan alat pel. Namanya adalah Pak Surya. Adrian mengenalnya sebagai sosok yang selalu ada di latar belakang, membersihkan sisa-sisa kemewahan setelah pesta berakhir atau menyeka debu dari meja-meja mahoni yang mahal. Pak Surya adalah orang yang hampir tidak pernah diajak bicara oleh Adrian, kecuali untuk memberikan perintah kasar jika ada noda yang tertinggal di lantai. Pria tua itu tidak tampak terkejut melihat Adrian yang berantakan di kursinya. Dengan tenang, Pak Surya melepaskan embernya di sudut ruangan dan mulai menyeka lantai dengan gerakan yang ritmis dan sabar. Adrian menatapnya dengan bingung, merasa aneh melihat seseorang masih melakukan pekerjaannya di saat semua orang telah melarikan diri. "Kenapa Anda masih di sini, Pak Surya?" tanya Adrian dengan suara serak yang hampir pecah. "Gedung ini sudah mati. Perusahaan ini sudah hancur. Tidak ada lagi yang akan membayar gaji Anda." Pak Surya berhenti sejenak, menyandarkan alat pelnya ke dinding, lalu menatap Adrian dengan mata yang memancarkan kedamaian yang tidak pernah Adrian miliki. "Saya tidak di sini untuk uang, Pak Adrian," jawabnya lembut, suaranya terdengar seperti bisikan angin di tengah badai. "Saya di sini karena tugas saya belum selesai. Dan karena saya tahu, di saat seperti ini, tidak ada orang yang seharusnya dibiarkan sendirian dengan pikirannya sendiri." Adrian tertawa getir, sebuah tawa yang lebih terdengar seperti isakan. "Semua orang pergi, Pak. Bramantio, Elena, para direktur, bahkan supir saya. Mereka semua mengambil apa yang mereka bisa dan lari. Mereka bilang mereka setia, tapi ternyata loyalitas mereka hanya sebatas saldo di rekening bank." Pak Surya berjalan mendekat, duduk di kursi tamu yang biasanya ditempati oleh para menteri atau CEO global. Ia tidak tampak merasa terintimidasi oleh kemewahan ruangan itu. "Kesetiaan yang dibeli akan selalu menemukan pembeli yang lebih tinggi harganya, Pak," ujar Pak Surya, sambil mengeluarkan sebuah termos kecil dari tasnya dan menuangkan teh hangat ke dalam tutupnya, lalu menyodorkannya kepada Adrian. "Tapi kesetiaan yang tulus tidak tumbuh di atas meja kontrak, melainkan di dalam ruang-ruang kecil yang sering kita abaikan." Adrian menerima teh itu dengan tangan gemetar. Kehangatan cairan itu merambat ke telapak tangannya, memberikan sedikit rasa nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mulai bercerita kepada Pak Surya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada siapapun. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang miskin, tentang ambisinya untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa menjadi seseorang, dan tentang bagaimana ia perlahan-lahan kehilangan jiwanya dalam proses tersebut.
Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela, tanpa menghakimi. Pria tua itu mengungkapkan bahwa ia telah bekerja di gedung itu sejak batu pertama diletakkan. Ia telah melihat banyak orang sukses datang dan pergi. Namun ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Adrian. Anda membangun gedung ini dengan sangat tinggi, Pak Adrian. Tapi Anda lupa membangun jembatan menuju hati orang-orang di dalamnya. Namun kegagalan ini bukanlah akhir. Ini adalah kesempatan untuk melihat siapa Anda sebenarnya saat semua atribut duniawi ini ditanggalkan. Malam itu menjadi titik balik bagi Adrian. Di bawah bimbingan kata-kata sederhana namun mendalam dari Pak Surya, Adrian menyadari bahwa ia telah mengejar bayangan sepanjang hidupnya. Pak Surya menceritakan kisah hidupnya sendiri, tentang kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan bertahun-tahun yang lalu, dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam pengabdian yang sunyi. Ia mengajari Adrian bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan sesamanya saat ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Diskusi mereka berlangsung hingga fajar menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Adrian melihat matahari terbit bukan sebagai tanda dimulainya persaingan bisnis yang melelahkan, melainkan sebagai simbol harapan baru. Pak Surya kemudian bangkit, mengambil kembali alat pelnya, dan tersenyum. "Waktunya saya pulang, Pak. Hari sudah terang." Jangan takut pada apa yang akan datang hari ini. Hadapi dengan jujur. Karena kejujuran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka rampas dari Anda. Beberapa jam kemudian, petugas kepolisian dan auditor forensik benar-benar datang ke kantor Adrian. Namun kali ini, Adrian tidak lari atau bersembunyi di balik pengacara mahal. Ia berdiri tegak, menyambut mereka dengan ketenangan yang mengejutkan semua orang. Selama proses hukum yang panjang dan melelahkan, Adrian bekerja sama sepenuhnya. Ia membongkar semua skema yang dibuat oleh Bramantyo dan Elena, meskipun itu berarti ia juga harus mengakui kelalaian dan kesombongannya sendiri. Ia kehilangan rumahnya, mobil-mobilnya, dan sisa tabungannya untuk membayar denda serta kompensasi kepada karyawan-karyawan kecil yang dirugikan oleh kebangkrutan perusahaan. Selama berbulan-bulan persidangan, Pak Surya adalah satu-satunya orang yang selalu hadir di galeri pengunjung. Duduk dengan tenang di baris belakang, memberikan dukungan moral hanya dengan kehadirannya. Sosok misterius itu ternyata adalah mantan pemilik lahan tempat Astrea Tower berdiri. Seorang pria yang dulunya sangat kaya, namun memilih hidup sederhana setelah sebuah tragedi pribadi. Dan ia tetap bekerja sebagai petugas kebersihan hanya untuk mengamati dinamika manusia di gedung yang pernah menjadi miliknya. Setelah semua badai berlalu, Adrian tidak lagi menjadi CEO Astrea Group. Perusahaan itu dilikuidasi dan namanya dihapus dari daftar orang terkaya. Namun ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dengan bantuan dana kecil yang disisihkan Pak Surya dari tabungan hari tuanya, Adrian memulai sebuah usaha sosial kecil yang berfokus pada pelatihan keterampilan bagi anak-anak jalanan. Ia tidak lagi mengenakan jas suta, melainkan kaos polo sederhana dan celana jin. Ruang kerjanya bukan lagi di lantai 57, melainkan di sebuah ruko tua yang disulap menjadi bengkel kerja yang hangat. Di sana, ia tidak lagi memerintah dengan rasa takut, melainkan memimpin dengan empati. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia teringat pada malam di kantor yang gelap itu, pada sosok Pak Surya yang mengajarkannya bahwa di titik terendah sekalipun, kita tidak pernah benar-benar sendirian jika kita memiliki kerendahan hati untuk menerima bantuan. Kisah Adrian Mahendra menjadi legenda di kalangan pebisnis Jakarta, bukan karena kejatuhannya yang spektakuler, melainkan karena kebangkitannya yang luar biasa sebagai manusia yang baru. Orang-orang yang dulu meninggalkannya saat ia jatuh, kini merasa malu saat melihatnya tersenyum tulus di tengah kesederhanaannya. Adrian telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa memanjat,
melainkan tentang seberapa dalam kita bisa mencintai dan seberapa tulus kita bisa menghargai sosok-sosok kecil yang seringkali justru memiliki jiwa yang paling besar. Pak Surya tetap menjadi sahabat setianya, sering mampir ke bengkel kerja Adrian untuk sekadar minum teh dan berbagi cerita. Di mata Adrian, Pak Surya bukan lagi sekadar petugas kebersihan misterius, melainkan malaikat pelindung yang dikirim untuk menyelamatkannya dari kehancuran jiwanya sendiri. Hidup Adrian kini jauh dari kemewahan material. Namun, ia merasa lebih kaya daripada saat ia memiliki seluruh saham di Astrea Group. Ia telah menemukan kedamaian di tengah reruntuhan, dan sebuah tujuan hidup yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh pengkhianatan atau fluktuasi pasar saham. Sekarang, setiap kali Adrian melewati gedung tua yang dulu menjadi markas besarnya, ia tidak lagi menatapnya dengan rasa rindu atau penyesalan. Ia menatapnya sebagai pengingat akan masa lalu yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita memiliki peran masing-masing. Ada yang datang sebagai ujian, ada yang datang sebagai pelajaran, dan ada sosok misterius seperti Pak Surya yang datang untuk menunjukkan jalan pulang saat kita tersesat dalam labirin ambisi yang tak berujung. Adrian belajar bahwa dalam bisnis maupun kehidupan, aset yang paling berharga bukanlah modal atau teknologi, melainkan hubungan antar manusia yang didasari oleh ketulusan dan integritas. Tanpa itu, semua pencapaian hanyalah istana pasir yang akan hancur diterjang ombak kenyataan. Dan dalam keheningan malam yang kini ia nikmati dengan penuh syukur, Adrian tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, yaitu pertempuran melawan egonya sendiri, berkat satu sosok yang tidak pernah meninggalkannya saat dunia berpaling darinya. Perjalanan ini mengajarkan kita semua bahwa di balik setiap sosok yang terlihat kuat dan tak terkalahkan, ada kerapuhan yang membutuhkan sandaran. Jangan pernah meremehkan siapapun dalam perjalanan hidup Anda, karena mungkin saja orang yang Anda anggap paling rendah adalah satu-satunya orang yang akan tetap berdiri di samping Anda saat badai datang menghantam. Adrian Mahendra telah kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri, dan melalui bimbingan Pak Surya, ia menemukan bahwa kekayaan sejati ada pada ketenangan hati dan kesetiaan yang tak bersyarat. Kini, ia menjalani hari-harinya dengan penuh makna, membangun masa depan yang tidak lagi diukur dengan angka, melainkan dengan senyuman orang-orang yang ia bantu. Sebuah akhir yang jauh lebih indah daripada sekadar menjadi penguasa di puncak menara kaca yang dingin dan sepi. Terima kasih telah menyimak kisah perjalanan hidup Adrian Mahendra yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kesetiaan dan kerendahan hati ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini jika Anda merasa terinspirasi oleh transformasi luar biasa yang dialami oleh sang CEO. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati Anda, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kami juga sangat ingin tahu, dari mana saja Anda menonton video ini, silakan tuliskan lokasi Anda agar kami bisa menyapa Anda di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya yang akan membuka mata dan hati kita semua.